Mas, bagaimana sih cara bikin copywriting? Mas, bagaimana sih bikin konten yang menarik untuk audiens? Mas, bikin konten kan butuh skill menulis. Nah, bagaimana cara menulis yang paling mudah? Mas, kapan nih buka kelas copywriting lagi? Mas, itu tadi beberapa pertanyaan yang dialamatkan ke saya tentang copywriting, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan sejenis dari para pelaku UKM. Pada video ini saya akan sedikit berbagi bagaimana tips membuat copywriting yang baik, tips bagaimana menulis untuk kebutuhan konten-konten di media sosial kalian. Sebelum saya kasih tips bagaimana membuat copywriting, kita perlu tahu dulu fungsi dari copywriting itu sendiri. Fungsi pertama, kalau kalian sering update status atau kalian lagi jualan di media sosial, maka fungsi yang pertama adalah untuk membuat status itu menjadi lebih menarik. Manfaat kedua, jika kalian main di Instagram, maka copywriting bisa dipakai untuk membuat captionnya. Manfaat ketiga, jika kalian punya website, kalian bisa memanfaatkan copywriting untuk membuat artikel atau konten di website kalian. Intinya adalah bagaimana membuat konten dengan tulisan menjadi jauh lebih menarik dari sebelumnya. Oke, tanpa perlu nyong lagi, berikut tips copywriting buat kalian semua. Tips yang pertama yang perlu kalian lakukan untuk menghadirkan tulisan yang menarik adalah dengan cara menulis. Ya, yang perlu kalian lakukan hanya dengan menulis. Tulis saja apa yang sedang kalian pikirkan. Tulis saja apa yang sedang pengen kalian tulis. Jangan berpikir hasilnya baik atau buruk. Itu soal nanti. Yang penting yang pertama adalah tulis saja apa saja yang kalian pengen tulis, tuangkan sampai kalian mentok tidak bisa menulis lagi. Tips yang kedua yang perlu kalian lakukan adalah setelah tadi berhasil menulis, maka langkah berikutnya adalah membaca. Baca ulang semua tulisan yang tadi telah dibuat. Rasakan di mana tulisan tersebut baik atau buruknya. Jika kalian merasa ada sesuatu yang janggal, maka tandai tulisan mana-mana saja yang merasa janggal atau antara kalimat dengan kalimat yang lain merasa ada yang patah. Tandai saja dulu. Tips yang ketiga adalah setelah tadi kalian menandai kalimat-kalimat yang mungkin tidak efektif, ya kalimat-kalimat yang mungkin janggal, maka tips ketiga adalah melakukan editing. Ya, edit tulisan tersebut agar jadi lebih baik lagi. Setelah dibaca, diedit. Tips yang keempat, setelah kalian melakukan editing, maka baca lagi, baca ulang tulisan tersebut. Tandai lagi jika memang masih ada yang perlu diperbaiki. Berikutnya, tips kelima adalah edit lagi. Tips keenam, baca lagi. Tips ketujuh, edit lagi. Intinya adalah tulisan kalian menjadi jauh lebih baik daripada tulisan yang pertama yang tadi kalian buat. Nah, tips terakhir adalah ketika kalian sudah merasa tulisan dari editing tadi sudah merasa paling baik, maka langkah terakhir adalah dengan cara meminta orang lain untuk membaca tulisan tersebut. Minta orang lain untuk memberikan feedback atas tulisan tersebut. Bagaimana pendapat mereka? Jika mereka mengatakan sudah baik, maka tulisan tersebut sudah layak untuk kalian publish di website atau di media sosial kalian. Jika orang lain mengatakan perlu ada tambahan, perlu ada masukan yang lain, maka lakukan lagi editing sampai dapat tulisan yang memang benar-benar sudah baik. Dan di akhir video ini saya pengen berbagi tentang rahasia copywriting yang biasa dipakai oleh profesional untuk menghadirkan konten-konten yang menarik. Ingat, ini adalah rahasia, jadi jangan sampai dibocorkan kemana-mana ya. Rahasianya adalah jika kalian pengen membuat tulisan di website atau bikin copywriting, kalian bisa Google tema-tema tentang tulisan apa yang pengen kalian buat. Klik salah satu website tersebut, baca tulisannya, lalu copy, lalu kalian melakukan editing. Buat tulisan tadi berbeda dari struktur awalnya. Kalimat positif dijadikan kalimat negatif, atau kalian kalau memang sudah mahir, kalian bisa mengambil ide dari tulisan tersebut lalu tulis ulang sesuai dengan bahasa kalian. Kuncinya adalah jika kalian tidak benar-benar bisa menghadirkan tulisan yang seperti baru, maka strategi konten kalian bisa jadi akan gagal. Intinya adalah kalian harus mampu membuat
struktur atau tulisan tadi menjadi seolah-olah baru. Jika kalian tidak mampu menghadirkan tulisan seolah-olah menjadi baru, bisa jadi kalian nantinya akan disebut sebagai seorang plagiat. Ingat, tips terakhir adalah tips rahasia. Jangan dibocorkan kemana-mana.